Jadi customer ini sekarang ini mereka lebih tahu maunya apa gitu. Which is menurut aku itu bagus banget, memudahkan kita untuk mentranslate idenya dia gitu. Hai Fashionista, kembali lagi ke Mix and Match. Dan di bulan yang berbahagia ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa, yaitu temanya Imlek. Dan kita sekarang berada di tempatnya Ko Albert Yanuar. Ini kalau misalnya Fashionista kenal koleksi Cheongshamnya dan juga baju-baju kokonya dan baju-baju yang untuk koleksi Imlek tuh luar biasa banget desainnya. Dan makanya hari ini saya berkesempatan untuk ada di sini. Jadi kita akan tanya-tanya lebih jauh ya tentang koleksi dan juga latar belakang dari Ko Albert sendiri. Apa kabar Ko? Baik, Luar puji biasa. Tuhan. Thank you banget sudah bisa nemenin saya untuk saya tanya-tanya. Dan sebelum kita mulai lebih jauh ke koleksi Imleknya, mungkin bisa cerita sedikit ke Fashionista nih. Awalnya terjun ke dunia fashion itu seperti apa? Oke, jadi waktu umur aku 14 tahun, aku decide untuk masuk ke kuliah S-Mod ya dulu. Nah sebenarnya waktu itu kan harusnya umur 17, tapi karena aku dari kecil udah ada portfolio, jadi aku udah bisa desain, ngewarnain segala, nah aku present ke kepala sekolah dan beberapa tim dari sana, akhirnya aku diizinin dan aku proven pada saat tahun ketiga aku menangin best fashion designer gitu. Dan pada saat itu setelah lulus aku direkrut sama salah satu well known designer, Sebastian Gunawan. Nah jadi dia adalah salah satu mentor aku kenapa aku bisa terjun ke dunia gaun-gaun ini juga gitu. Itu berarti di tahun 2000-an ya sudah mulai? Aku lulus S-Mod itu tahun 2003 ya. Jadi abis itu aku langsung kerja selama hampir 2 tahun. Jadi ya aku banyak bereksplorasi dari segi detail, dari segi embroidery, pattern. Nah aku banyak belajar di Sebastian Gunawan itu. Nah lalu setelah itu aku pengen nyoba-nyoba lagi ke beberapa perusahaan. Jadi ada garment export import. Jadi di situ aku belajar tentang teknik printing. Makanya ada Cheongsham aku juga yang pakai digital printing. Terus juga ada lagi aku kerja di salah satu perusahaan. Dia bergerak di uniform corporate gitu. Jadi sekarang beberapa perusahaan besar memakai jasa aku juga gitu untuk seragamnya gitu. Tadi kan sempat cerita di awal kalau usia 14 itu sudah punya portfolio fashion berarti. Iya. Itu dikeluarin memang ada latar belakang fashion. Jadi banyak omku tuh ternyata bisa lukis di kanvas gitu, tapi karena zaman dulu kan masih bingung ya, maksudnya orang tua pelukis lu mau makan apa gitu. Nah cuman akhirnya mereka banyak yang jadi arsitek, dokter gitu. Nah namun si generasi aku, jadi sepupu-sepupu aku, termasuk kakak aku segala, ada yang makeup artist, desain grafis, decorator gitu. Jadi banyak yang di dunia seni juga sekarang gitu. Berarti memang darah seni sudah mengalir di Ko Betul. Albert sendiri ya? Iya. Dan pertama kali, sesudah selesai dari Mas Sebastian Gunawan, baju yang didesain itu langsung ke busana-busana gaun dan Cheongsham, apa sempat bikin baju apa dulu? Nah, jadi sebenarnya dulu awalnya aku mulai usaha sendiri itu karena sepupu aku ada yang bikin mau Sweet Seventeen. Akhirnya aku bikinin gaun, lalu abis itu temennya pada bikin, terus mamanya bikin untuk acara pemberkatan pernikahan, terus sampai resepsi, sampai sekarang klien kita yang dulunya Sweet Seventeen nikah, sekarang aku bikinin gaun pengantinnya juga gitu. Jadi memang aku selalu menjaga servis, kualitas, sama dari segi kreativitasnya juga aku selalu developing supaya selalu ada yang baru gitu. Memang ciri khas dari desainnya Ko Albert itu seperti apa sih sampai yang darinya Sweet Seventeen terus pas weddingnya pakai Ko Albert lagi tuh gimana gitu loh? Oke, jadi karakter desain aku sendiri, aku demen banget mengeksplor motif, terus tekstur kain gitu. Jadi berupa embroidery, printing, dan ini ada salah satu yang aku belum kasih tahu kemana-mana nih. Aku lagi ngedevelop gaun pengantin menggunakan bahan kayak 3D printing. Jadi biasa kan motifnya pakai brokat, payet beads. Nah ini aku pakai yang lebih inovatif, pakai 3D printing gitu.
Itu nanti jatuhnya untuk wedding. Gaun pengantin. Gaun pengantin. Jadi memang lini pakaian aku cukup banyak ya. Jadi ada yang gaun pengantin, gaun kutur buat mama pengantin, terus ada juga yang untuk ready to wear-nya juga, ada yang woman sama men, dan juga ada koleksi Cheongsam juga gitu. Setiap ngeluarin koleksi biasa inspirasi dari mana? Aku biasanya dari traveling, ataupun misalnya aku lagi ke pameran lukisan atau ke museum. Nah, jadi inspirasinya dari mana-mana sih gitu. Dan kadang kalau lagi mumet, lagi nggak ada ide sama sekali, ya bener-bener bisa blank gitu. Sebulan nggak ada ide gitu. Tapi begitu lancar, bisa sampai subuh-subuh tuh, gambar terus bisa sampai 30 gambar dalam sehari gitu misalnya. Luar biasa, kalau ada ide keluar tuh langsung semua ya? Gitu. Selain bikin baju sendiri, pernah kolaborasi sama siapa? Oke, jadi yang the latest itu beberapa kali aku kolaborasi sama pelukis ya. Ada Wanti Amelia, dia dari Bandung, pelukis upcoming uprising artist, sama ada Ferdi Tairas juga gitu. Jadi motif-motif lukisannya aku pakai teknik digital printing ke beberapa koleksi gaun wanita dan pakaian busana pria juga gitu. Kalau Mas Ko Albert sendiri tuh lebih tipikal ke ngikutin tren atau becoming a trendsetter? Aku sih merasa aku trendsetter ya. Jadi dulu waktu zaman aku bikin koleksi pertama kali digital printing menggunakan motif Chinese porcelain putih biru, suddenly semua ngikutin gitu, sampai bahkan koleksi kita dijiplak beberapa brand yang benar-benar plek-plekan juga gitu. Jadi ya aku merasa aku cukup inovasi dalam hal desain, jadi ya aku merasa aku trendsetter sih gitu. Iya, luar biasa juga ya kalau misalnya desainnya sampai dicontek itu kan berarti sesuatu yang Dulu sih awalnya bete banget ya gitu, cuman lama-lama ternyata desain gue di-approve nih ya bahwa ini kekinian gitu, gitu. Tapi sekarang udah lebih legowo, lebih ya udah berarti kita harus lebih eksplorasi lagi, lebih create something yang lebih susah untuk dicontek lagi gitu. Menurut Ko Albert sendiri, trend fashion sekarang tuh seperti apa? Khususnya untuk yang busana-busana pengantin dan juga yang khusus untuk Imlek itu ya? Oke, jadi kalau untuk busana pengantin sendiri, jadi bahan-bahannya itu udah mulai sangat bervariasi ya. Jadi bukan hanya lace sama bahan-bahan brokat berpayet, tapi juga ada yang namanya jenis bahan liquid. Dan sekarang pengantin-pengantin tuh juga punya karakternya berbeda-beda sekali gitu. Nah, tergantung dari si desainer ini lagi ngeluarin tipe apa. Nah, biasanya karakter desainer ini yang akan didatangi oleh si pengantin-pengantin. Misalnya dia demen yang klasik, dia akan ke desainer ini. Dia demen yang modern, ke sini. Dia demen yang lebih futuristik, akan ke sini. Jadi setiap brand itu punya ciri khas masing-masing. Jadi tinggal tergantung si customer-nya seleranya seperti apa gitu. Setiap customer kan, setiap kepala pasti punya keinginan yang berbeda ya. Yes. Itu challenge-nya di mana biasanya? Jadi gini, bedanya dengan yang dulu adalah sebelum zaman sosial media. Jadi customer ini sekarang ini mereka lebih tahu maunya apa gitu. Which is menurut aku itu bagus banget, memudahkan kita untuk mentranslate idenya dia gitu. Tapi sometimes ada beberapa customer yang jadinya so tahu gitu. Jadi merasa kayak gue udah riset ini, tapi sometimes ada mereka ngelihatnya dari postur referensinya yang dipakai model, tapi ternyata posturnya dia tidak cocok dengan itu, tapi suka memaksakan kadang. Nah, tapi itu gunanya kita sebagai desainer untuk mengasih edukasi ke mereka supaya hasil yang dipakai itu maksimal dan sesuai dengan postur badannya dia gitu. Tapi kebanyakan terima ya? Terima dong. Kalau aku masih terbilang desainer yang cukup ramah ya, karena beberapa desainer pada judes gitu. Tapi merekanya kalau misalnya dikasih masukan-masukan gitu biasanya tergantung customer agak gitu. keras juga ya? Jadi aku lihat customer-nya juga, kalau memang dianya sangat maksudnya ada yang tipikal yang gue udah tahu maunya ini, ya aku biasanya akan lebih ngikut, tapi aku tetap harus kasih idealisnya aku juga gitu. Nah, cuman kita as a designer, di saat kita mengejarkan custom design itu kita nggak boleh yang terlalu idealis banget, karena akhirnya balik lagi yang pemakai itu kan harus nyaman dengan karyanya yang kita pakai gitu. Nah, untuk tema Imlek tahun ini seperti apa? Untuk tema Imlek tahun ini aku cukup kasih banyak variannya dari segi warna, karena sekarang tuh aku lihat customer-customer punya tema-tema
yang macem-macem gitu. Kadang harus pakai kuning, kadang pakai hijau gitu. Jadi aku kasih varian warna yang lebih banyak gitu. Dan ini aku juga bikin ada yang seri yang cocktail dress yang pendek, terus juga ada yang lebih panjang karena nggak semua eventnya itu kan formal. Jadi ada yang semi formal gitu. Jadi ada beberapa pilihan juga sih. Jadi sekarang fashionista kalau misalnya mau imlekan nggak harus satu keluarga tuh merah semua ya. Nggak harus. Jadi kadang bisa warna-warni lebih seru ya kayaknya. Bisa. Terus sekarang juga ada tren peranakan juga kan. Jadi Chinese peranakan yang which is kayak warnanya tuh lebih colorful. Jadi ada kuning, ada hijau emerald gitu. Jadi nggak perlu satu semua warna merah juga gitu. Untuk koleksi prianya yang kayak kau pakai sekarang ini? Oke, jadi untuk koleksi pria, ternyata sekarang pria-pria ini lumayan dandy ya. Jadi mereka cukup berani pakai motif-motif ya, terutama yang laku di kita itu adalah motif phoenix, terus ada naga, ada burung crane gitu. Jadi saat ini pria itu juga mereka berani untuk bereksplorasi ya gitu, untuk achieve kayak statusnya dia ataupun stylenya dia yang lebih modern, lebih trendy gitu. Sekarang pakaian juga bisa jadi salah satu alat untuk menunjukkan status juga ya. Iya, kayak misalnya betul. Phoenix, terus temanya yang naga gitu kan kesannya kayaknya. Karena setiap simbol-simbol itu punya arti-artinya sendiri kan. Kayak Phoenix itu lebih kayak simbol kebangkitan, terus naga keberuntungan, sama kalau untuk burung crane itu kan lebih untuk umur panjang dan kesetiaan gitu. Jadi setiap motif yang kita pakai di gaun-gaun atau di baju koleksi pria itu punya ceritanya semua gitu. Ada bedanya nggak sih antara bikin baju khusus wedding dengan baju-baju khusus Imlek? Untuk wedding ya, sebenarnya hampir sama aja. Challenge-nya tuh kurang lebih hampir sama. Cuman kalau gaun pengantin kan basicnya cuman putih ya. Jadi kita harus mainin lebih ke tekstur kain, terus shade putihnya gimana supaya warna motif dan brokatnya itu keluar gitu. Nah kalau untuk Cheongsam sendiri, sekarang kan udah sangat modern banget ya, jadi kerahnya pun nggak harus selalu Cheongsam, ada yang halter neck atau bahkan bentuknya kayak kubah tapi karena bordirannya oriental jadi looknya oriental juga gitu. Jadi ya Cheongsam sendiri udah sangat evolving ya, udah sangat berkembang sekali gitu. Nah kalau koleksi Ko Albert sendiri setiap satu baju ini cuma satu ini one piece dengan model seperti ini atau ada beberapa pilihan? Oke, jadi untuk koleksi Cheongsam kita ada yang bisa di custom. Biasanya yang custom itu untuk yang acara sanggit atau seserahan biasanya ya. Itu acara tradisi juga. Nah kalau untuk yang dipakai Chinese New Year biasanya itu ada koleksi yang ready to wear yang bisa di pre-order gitu. Jadi biasanya kita akan taruh di Instagram atau next kita akan ada website juga. Nah jadi di website itu bisa di pre-order, bahkan customer-customer yang di luar kota pun bisa menikmati koleksinya kita juga gitu. Oh ya, customer-nya rata-rata dari mana? Dan surprisingly kalau untuk yang cowok ini kita ada customer di Semarang. Itu dia udah hampir punya kemeja aku hampir 20 piece kali ya. Jadi dia memang dokter estetik gitu ya untuk kecantikan, dan ya itu juga yang tadi simbol status juga ya, bahwa dengan pakai koleksinya kita merasa ada kebanggaan sendiri, merasa trendy juga, sampai akhirnya bahkan pada saat dia lagi praktek pun untuk di konten Instagram dia pakai bajunya aku juga gitu. Jadi aku bersyukur banget ternyata koleksi pria aku juga sangat diminati juga sih di semua kalangan ya gitu. Secara nggak langsung dipromosiin secara gratis ya? Iya betul, bangga malah. Bangga banget ya. Oke fashionista, tadi kan kita udah cerita-cerita. Abis ini kita naik ke lantai 2 untuk lihat koleksinya ya kok ya? Oke. Tetap di Mix and Match. Oke.